Gustav berjalan dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya menuju gerbang kota. Meski ada pemeriksaan, prosesnya tidak terlalu ketat. Bagaimanapun juga, siapapun bisa masuk ke zona pembantaian. Namun, tidak semua orang bisa keluar hidup-hidup. Ketika memasuki kota, Gustav langsung merasakan banyak tatapan tertuju padanya. Tatapan yang tidak bersahabat dan dingin. Beberapa bahkan berasal dari para ahli tingkat Raja Suci. Wen Sisi kemudian menjelaskan, "Tuan Ye, ayah kami ada di sebuah tempat bernama Pavilion 1000 Air. Berjalanlah ke arah utara sejauh 1000 meter. Tempat itu adalah milik ayah kami." Gustav mengangguk. Masih dengan tangan disilangkan di punggung, dia berjalan menuju utara. Tatapan penuh ancaman yang diarahkan padanya diabaikannya sepenuhnya. Mereka hanyalah badut-badut kecil. Kalau mereka benar-benar ingin mencari masalah, dia tidak akan segan-segan membuat seluruh zona pembantaian berlumuran darah. Mungkin karena tekanan aura pembunuhan dan kepercayaan diri yang begitu kuat dari Gustav, akhirnya tatapan itu perlahan menghilang. Saat ini di Pavilion 1000 Air, ketika mereka bertiga tiba, mereka menemukan pintu utama pavilion itu tertutup rapat. Wen Tingting mengerutkan alisnya dan mengetuk pintu. "Ayah." Namun, pintu itu tetap tidak terbuka. Saat dia hampir menyerah, pintu itu tiba-tiba terbuka dan sebuah suara dingin terdengar dari dalam. "Cepat masuk." Wen Tingting dan Wen Sisi tidak ragu lagi. Mereka segera masuk. Gustav melirik ke arah gedung di sebelahnya, khususnya lantai atas, sebelum akhirnya ikut melangkah masuk. Sementara itu, di lantai atas gedung sebelah, dua pemuda berbaju panjang berdiri dan mengamati ke bawah. Karena ada kaca pelindung, orang-orang di luar tidak mungkin melihat mereka. Salah satu dari mereka tiba-tiba berbicara, matanya penuh kebingungan. Dia melihat ke pria di sebelahnya dan berkata, "Kenapa aku merasa anak muda yang terakhir masuk tadi menyadari keberadaan kita? Padahal di sini ada formasi pelindung. Bahkan seorang ahli tingkat alam transenden pun sulit menyadari keberadaan kita. Apalagi hanya seorang biasa. Hei, Laupan, kau merasakan hal yang sama tidak?" Pria yang dipanggil Laupan sedang memegang sesuatu seperti teropong. Alisnya berkerut dan dia tidak menjawab. Pemuda pertama itu terus berbicara, "Laupan, kenapa kau diam? Kau sadar tidak? Pavilion 1000 Air milik Wen Lifeng itu menyimpan barang berharga. Kalau kita tidak menyelidiki anak muda itu dengan jelas, bagaimana kalau barang itu jatuh ke tangan orang lain?" Laupan tiba-tiba mengeluarkan sebuah lukisan. Matanya berbinar-binar saat melihat isinya. Di lukisan itu terdapat wajah seorang pemuda, Gustav Ye. Ketika Laupan memastikan identitasnya, dia tertawa dingin. "Tidak kusangka, hari ini kita mendapat kejutan. Ini benar-benar bantuan dari langit." Pemuda di sebelahnya tampak bingung dan berkata, "Laupan, apa maksudmu? Jangan bilang kau tertarik pada kedua gadis itu. Memang sih, si kembar itu lumayan cantik, tapi barang berharga di tangan Wen Lifeng jauh lebih penting. Kalau kau bisa mendapatkannya dan menyerahkannya kepada Sekte Dao, statusmu pasti langsung melonjak." Laupan menyeringai dingin, lalu melemparkan lukisan itu ke arah pemuda bernama Jiang Luo sambil berkata, "Barang berharga itu memang penting, tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Anak muda yang terakhir masuk tadi, namanya Gustav Ye, berasal dari Tiongkok. Dia adalah murid dari Sekte Gerbang Dewa Medis, Duan Huaiyan. Awalnya, misi dari kepala sekte adalah menangkap Duan Huaiyan di zona pembantaian, tetapi tidak disangka murid Tiongkok yang tidak berguna ini juga datang. Bagus, sekalian saja kita tangkap keduanya. Tahun depan, aku pasti bisa menjadi salah satu tetua Sekte Dao. Ini benar-benar bantuan dari langit." Jiang Luo melihat ke arah lukisan itu. Matanya berbinar penuh kegembiraan. "Laupan, kapan kita bergerak?" Laupan memandang Pavilion 1000 Air dari atas. Matanya memancarkan keyakinan penuh, seolah-olah semuanya ada di bawah kendalinya, dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Jaring perangkap telah disiapkan.
Siapapun tidak akan bisa lolos dari kejaran Sekte Dao. Di paviliun 1000 air, seorang pria paruh baya menekan sebuah tombol dan ruang aula yang sebelumnya gelap tiba-tiba menjadi terang benderang. Pria itu mengenakan pakaian tempur. Pada seragamnya terdapat lambang jiwa naga. Namun, pakaian itu terlihat tua dan lambang jiwa naganya berbeda dengan yang sekarang. Wen Sisi dan Wen Tingting memanggil dengan suara penuh emosi ketika melihat pria parubaya itu. "Ayah!" Pria itu adalah Wen Lifeng. Wen Lifeng menghela nafas lega saat melihat kedua putrinya aman. "Syukurlah kalian kembali dengan selamat. Ayah ingin menjemput kalian, tapi situasi sekarang terlalu rumit. Maafkan ayah karena membuat kalian menderita. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian bisa melewati zona binatang buas dan sampai di sini?" Wen Sisi dan Wen Tingting saling bertukar pandang sebelum melihat ke arah Gustav yang diam sejak tadi. Barulah Wen Lifeng memperhatikan pria muda yang asing itu, seorang pemuda tingkat alam transenden. Di zona pembantaian, tingkatan ini tidak terlalu berarti. Bahkan, kekuatan kedua putrinya jauh lebih tinggi daripada anak muda ini. Namun dia bertanya-tanya, kenapa putrinya membawa pemuda ini ke sini. Wen Sisi buru-buru menjelaskan, "Ayah, kami berterima kasih kepada kakak Gustav. Kalau bukan karena dia, aku dan kakak pasti sudah mati di sana. Dan lagi, ayah, teman ayah yang bernama Xiao Jian itu benar-benar sampah. Dia tidak punya hati nurani sama sekali." Meskipun begitu, Wen Lifeng tetap merasa curiga terhadap Gustav. Dia sudah terlalu lama tinggal di zona pembantaian, tempat di mana manusia memperlihatkan sisi terdingin mereka. Tidak ada yang akan menyelamatkan seseorang tanpa alasan. Terlebih lagi, kekuatan Gustav terlihat tidak sesuai dengan apa yang dia tunjukkan. Jelas pemuda ini menyembunyikan sesuatu. Wen Lifeng mengeluarkan beberapa batu roh kelas atas dan menyerahkannya kepada Gustav sambil berkata, "Anak muda, terima kasih karena sudah menyelamatkan kedua putriku. Kalau ada yang bisa kubantu di masa depan, datanglah ke sini. Bahkan kalaupun itu melewati gunung pisau atau lautan api, aku tidak akan mundur." Jelas sekali dia ingin menggunakan batu roh itu untuk membalas budi dan sekaligus meminta Gustav pergi. Situasi sekarang sangat genting. Tidak seorang pun diizinkan tinggal terlalu lama di sini, terutama orang asing. Wen Sisi yang menyadari kesalahpahaman ayahnya, buru-buru menjelaskan, ayah salah paham. Kakak Gustav adalah orang baik. Selain itu, kakak Gustav juga berasal dari Tiongkok. Dia tahu tentang jiwa naga." Mendengar kata-kata itu, mata Wen Lifeng menyipit. Sebagai seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan jiwa naga, kata-kata itu membuat hatinya terguncang. Kalau bukan karena insiden di masa lalu, dia tidak akan terjebak di sini. Berkali-kali dia ingin kembali ke Huaxia, tetapi dia tidak bisa meninggalkan zona pembantaian. Dia memiliki misi yang lebih penting di sini. Wen Lifeng menatap Gustav dengan serius dan bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa kau sebenarnya?" Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Gustav sudah melemparkan sebuah sertifikat ke meja. Dengan nada datar Gustav berkata, "Namaku Gustav Ye, Kepala Pelatih Jiwa Naga." Kepala Pelatih Jiwa Naga? Kata-kata itu membuat Wen Lifeng tertegun. Sebagai seorang veteran jiwa naga, dia memahami betul makna di balik gelar tersebut. Meskipun kekuatannya kini jauh melampaui para prajurit kuat Tiongkok di masa lalu, dia selalu menganggap dirinya sebagai bagian dari jiwa naga. Keyakinan itu tidak pernah berubah. Ketika dia mendengar bahwa pemuda di depannya adalah kepala pelatih jiwa naga saat ini, darahnya terasa mendidih. Tubuhnya sedikit gemetar. Dalam hitungan detik, dia berdiri tegap dan memberi hormat militer yang sempurna. Suara lantangnya beresonansi, membawa aura yang kuat. "Wen Lifeng dari Jiwa Naga Tiongkok memberi hormat kepada kepala pelatih." Adegan ini mengejutkan Wen Tingting dan Wen Sisi. Mereka mengenal ayah mereka sebagai seseorang yang sangat bangga dan keras kepala.
Melihat ayah mereka bersikap seperti ini terhadap Gustav, benar-benar tak terduga. Kepala pelatih, siapa sebenarnya pria ini? Gustav mengangguk dengan tenang. Dengan sikap seperti ini, segalanya menjadi lebih mudah. Meskipun kekuatan Wen Lifeng berada di atas level Raja Suci, namun di mata Gustav itu tidak berarti banyak. Wen Lifeng berbicara dengan penuh semangat. Pelatih, bagaimana kau bisa berada di sini? Bagaimana kabar para saudara di Jiwa Naga Tiongkok? Dan apakah kau tahu seseorang bernama Lei Suwei? Apakah dia masih hidup? Wen Lifeng sudah 20 tahun tidak kembali ke Tiongkok. Dia sangat ingin tahu tentang kondisi teman-temannya. Gustav yang awalnya hanya mengkonfirmasi hubungan Wen Lifeng dengan Jiwa Naga, kini merasa terkejut. Dia tidak menyangka Wen Lifeng mengenal Lei Suwei. Namun, melihat usia mereka yang tidak jauh berbeda, kemungkinan besar Wen Lifeng dan Lei Suwei memiliki hubungan persaudaraan yang erat di masa lalu. Gustav menjawab, Lei Suwei sekarang memimpin Jiwa Naga. Posisi kepala pelatih ini adalah rekomendasinya kepada otoritas di Tiongkok. Dan aku memiliki hubungan yang baik. Kalau begitu, kau dan aku juga bisa dianggap sebagai keluarga. Wen Lifeng semakin bersemangat mendengar ini. Dengan nada penuh haru dia bergumam, aku sudah tahu, Lei Suwei pasti akan naik pangkat. Sayangnya, aku tidak bisa menyaksikannya secara langsung. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi serius. Dia berkata, pelatih, kau harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Dunia luar tidak aman. Tempat ini dilindungi oleh formasi tingkat tinggi. Sulit bagi orang biasa untuk masuk. Namun aku khawatir, beberapa orang sudah memperhatikanmu. Kalau kau keluar lagi, mereka pasti akan mengejarmu. Aku tidak ingin menjadi penyebab kau berada dalam bahaya. Gustav mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Wen Lifeng ragu-ragu sejenak. Dia ingin berbicara tetapi tampak enggan. Melihat ini, Gustav berkata dengan tenang, kalau itu sulit untuk dijelaskan, lupakan saja. Namun setelah melirik kedua putrinya, Wen Lifeng tampaknya membuat keputusan besar. Dengan suara tegas, dia berkata, pelatih, sebenarnya ini bukan rahasia besar. Tunggu sebentar. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan dan keluar beberapa saat kemudian dengan membawa sebuah kotak. Kotak itu dihiasi pola kuno dan riun yang bercahaya samar. Aura kotak itu luar biasa. Namun, saat kotak itu muncul, ekspresi Gustav langsung berubah drastis. Dia merasakan naga darah di dalam tubuhnya menjadi sangat liar. Kalau bukan karena kendalinya yang kuat, dampaknya akan sangat serius. Gustav berkata, apa sebenarnya isi kotak itu? Wen Lifeng yang melihat perubahan pada ekspresi Gustav langsung menjelaskan, pelatih, benda ini ditinggalkan oleh seorang tamu. Aku awalnya ingin mengembalikan benda ini kepadanya, tetapi aku menemukan bahwa tamu itu telah meninggal secara misterius. Yang lebih buruk lagi, hampir semua orang yang berhubungan dengannya saat itu juga mengalami nasib buruk. Wen Lifeng melanjutkan penjelasannya. Kalau aku tidak salah, seseorang sedang mencari benda ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dalam beberapa hari terakhir, aku merasakan seseorang mengawasi area di sekitar pavilion 1000 air ini. Meski tempat ini dilindungi oleh formasi, tetap saja orang-orang itu kemungkinan besar akan menyerang. Mereka begitu nekat, bahkan tidak peduli dengan kekuatan di balik pavilion 1000 air. Namun, aku tidak memiliki kunci untuk membuka kotak ini. Mendengar ini, Gustav mendekat dan menyentuh kotak tersebut. Ketika tangannya menyentuh permukaan kotak, dia merasakan sensasi dingin yang aneh. Tiba-tiba, naga darah di dalam tubuh Gustav bergerak liar dan seluruh kekuatannya terkumpul di tangan kanan Gustav. Dalam sekejap, naga darah tampak menembus kotak dan masuk ke dalam. Kotak tua itu terbuka sedikit dengan suara kerak. Wen Lifeng dan kedua putrinya terdiam. Ekspresi mereka penuh keheranan. Selama ini, Wen Lifeng sudah mencoba segala cara untuk membuka kotak itu, namun tidak berhasil. Bahkan senjata tajam pun tidak mampu melukainya. Namun Gustav hanya menyentuhnya dan kotak itu terbuka. Melihat kebingungan mereka, Gustav mengangkat bahu dan berkata,
Aku juga tidak tahu kenapa. Rasanya ada kekuatan dari dalam yang menarikku. Wen Lifeng terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kalau kau bisa membuka benda ini, itu berarti kau memiliki takdir dengan benda ini. Aku serahkan benda ini kepadamu." Gustav tidak menolak, terutama karena naga darah di dalam tubuhnya terus berteriak di pikirannya. Harus dimiliki, kotak ini harus dimiliki. Dengan tekad, Gustav membuka kotak itu sepenuhnya. Seketika, sinar merah terang memancar. Di dalam kotak itu terdapat sebuah manik-manik merah yang bersinar dengan energi spiritual yang murni, namun diselimuti aura pembunuh yang sangat kuat. Aura ini begitu intens hingga Wen Lifeng dan kedua putrinya terpaksa mundur karena tidak mampu menahan tekanannya. Namun, Gustav tetap berdiri diam. Darahnya terasa mendidih dan naga darah meraung dengan penuh semangat. Dalam sekejap, naga darah melesat ke arah manik-manik merah itu dan masuk ke dalamnya. Gustav merasakan energi di dalam tubuhnya mengalir deras ke arah manik-manik itu. Dan akhirnya, naga darah membawa manik-manik merah itu masuk ke makam reinkarnasi miliknya. Ketika Gustav memejamkan mata, dia bisa merasakan manik-manik merah itu melayang di udara di dalam makam reinkarnasi dan bersinar terang seperti bintang. Aura pembunuh dan energi spiritual dari manik-manik itu memenuhi seluruh ruang tersebut. Sementara naga darah melilit manik-manik itu, tubuhnya perlahan menjadi lebih nyata. Gustav bergumam di dalam hatinya, "Apa sebenarnya benda ini? Kenapa begitu cocok dengan naga darah?" Di tengah kebingungannya, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Lin Qingxuan, seorang ahli besar yang selama ini membimbing Gustav. Lin Qingxuan memandang ke arah naga darah yang melilit manik-manik itu. Ekspresinya serius dan berat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bocah, dari mana kau mendapatkan manik-manik darah ini?" Gustav segera membungkuk dan berkata, "Guru, manik-manik ini dibawa oleh naga darah." Lin Qingxuan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kau tahu asal-usulnya?" Gustav menjawab, "Guru, aku tidak tahu." Lin Qingxuan melangkah maju, matanya langsung tertuju pada Gustav dan dengan suara dingin dia berkata, "Manik-manik ini adalah benda terkutuk. Kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Kalau terlalu lama berada di dekatmu, itu pasti akan mempengaruhi sifat hatimu. Satu-satunya keuntungan adalah bahwa manik-manik ini juga merupakan mutiara naga, milik naga jahat kuno." Ini adalah kesempatan besar bagi naga darah. Meskipun kekuatan mutiara naga telah banyak melemah seiring dengan berjalannya waktu, namun kalau diserap oleh naga darah di tubuhmu, mungkin naga darah itu bisa menjadi nyata. Mendengar penjelasan Lin Qingxuan, Gustav akhirnya mengerti kenapa naga darah begitu bersemangat. Naga darah sebenarnya masih berupa bayangan, dan kalau bisa menjadi nyata, itu akan menjadi yang terbaik. Naga darah telah lama mengumpulkan darah dan energi untuk suatu hari bisa berubah menjadi naga raksasa dari 9 langit yang sesungguhnya dan melayang di dunia. Mutiara naga ini adalah kesempatan terbaik. Namun, karena ini adalah benda terkutuk dengan kekuatan jahat yang sangat kuat, apakah itu akan mempengaruhi dirinya? Lin Qingxuan telah mengatakan bahwa itu akan mempengaruhi hati dan pikirannya. Kalau dibiarkan, apakah dirinya akan terjerumus ke dalam kegelapan? Gustav pun bertanya, "Guru, bagaimana sebaiknya kita menangani mutiara naga ini?" Lin Qingxuan tidak langsung menjawab. Tampaknya dia sedang berpikir. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya. Mutiara naga seolah merespon, lalu dengan mantap jatuh ke dalam tangan Lin Qingxuan. Sementara itu, naga darah turun dari langit, tampak sedikit marah. Tidak ada yang berhak mengambil mutiara naganya. Lin Qingxuan mendengus dingin dan tidak menghiraukan naga darah. Dia kemudian bertanya pada Gustav, "Muridku, aku ingin bertanya padamu, jalan mana yang ingin kau pilih? Apakah jalan medis, jalan bela diri,
jalan pembunuhan, jalan simbol, jalan formasi, atau jalan lainnya? Gustav tidak tahu tujuan pertanyaan Lin Kingxuan. Namun, setelah beberapa detik berpikir, dia menjawab, jalan pembunuhan. Saat ini, jalan pembunuhan adalah yang paling berguna bagi Gustav, karena jalan pembunuhan memberinya kemampuan untuk bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Dan juga, Raja Jalan Pembunuhan sebelumnya mengatakan bahwa dari sekian banyak jalan, jalan pembunuhan adalah yang paling cocok untuknya. Lin Kingxuan mengangguk tanpa berkata banyak lagi. Tiba-tiba dia menggenggam mutiara naga dengan erat, seolah memberikan tekanan luar biasa. Mutiara naga segera berubah menjadi sebuah titik cahaya. Kemudian dengan gerakan tangan yang ringan, titik cahaya itu masuk ke dalam dahi Gustav. Lin Kingxuan berkata, "Untuk sementara, aku akan menyegel mutiara ini di dalam dahimu. Dahimu memiliki api abadi yang bisa menahan kekuatannya. Naga darah juga bisa menyerap energi dari dalamnya. Ini adalah cara yang paling aman. Kau belum cukup kuat untuk mengendalikan mutiara naga ini. Kalau tidak hati-hati, kau bisa menjadi orang jahat karena kekuatan ini bisa merusak pikiranmu. Meskipun kau melatih jalan pembunuhan, mutiara naga ini hanya akan menyesatkanmu. Tentu saja, mutiara naga ini juga memiliki peran yang lebih penting. Kalau suatu hari kau dalam bahaya dan makam reinkarnasi tidak bisa menyelamatkanmu, kau bisa membuka segel ini dan menggunakan kekuatan benda terkutuk ini untuk berubah menjadi iblis. Meski waktunya singkat, itu akan menyebabkan kerusakan permanen. Tapi untukmu, itu bisa menjadi cara untuk menyelamatkan nyawamu. Dan setelah ini, kau mungkin akan merasakan sedikit ketidaknyamanan di dahimu. Jaga dirimu." Setelah itu, Lin Kingxuan menghilang dari makam reinkarnasi. Menjadi iblis. Gustav terkejut dengan kata-kata tersebut. Namun karena Lin Kingxuan telah pergi, tidak mungkin baginya untuk bertanya lebih lanjut. Dia pun kembali ke dunia nyata. Wen Lifeng yang melihat kotak yang kosong mengernyitkan dahinya dan berkata, "Pelatih, di mana mutiara itu?" Gustav baru akan menjawab Wen Lifeng. Tiba-tiba dia merasakan rasa panas di dahinya. Rasa ini seakan-akan menelan lautan pikirannya. Gustav bahkan merasa seolah-olah otaknya akan meledak. Rasanya sangat sakit. Gustav mengerutkan wajahnya dengan penuh rasa sakit. Dia memaksa sebutir darah murni keluar dari tubuhnya dan meneteskan darah tersebut di dahinya. Namun, rasa sakit yang luar biasa justru semakin kuat. Tubuh Gustav tiba-tiba terjatuh ke lantai. Dia menggeliat kesakitan dan berguling-guling. Semua orang terkejut melihatnya. Wen Lifeng buru-buru berlari untuk membantu Gustav. "Pelatih, kau kenapa?" Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh Gustav, sebuah aura jahat yang sangat kuat meledak keluar dari tubuh Gustav. Detik berikutnya, Wen Lifeng memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar ke arah meja dan menghancurkan meja itu seketika. Wajah Wen Lifeng sangat pucat. Sementara itu, Gustav terus berjuang dengan keras. Dia merasakan bagaimana energi dari mutiara naga melepaskan aura jahat yang ingin merenggut tubuh dan jiwanya. Dia berusaha untuk tetap sadar. Dengan cepat dia berteriak kepada Wen Tingting yang ada di dekatnya, "Siapkan ruang meditasi, cepat!" Wen Tingting mendengar suara Gustav. Dia memandang ayahnya sebentar, lalu berlari ke arah tertentu dan berkata, "Tuan Ye, ikuti aku." Gustav menahan rasa sakit dan mengikuti Wen Tingting. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ujung ruang meditasi. Pintu ruang meditasi langsung ditutup dengan keras. Di luar, Wen Tingting ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia hanya diam saja. Di dalam ruang meditasi, Gustav tidak menghiraukan apapun dan berteriak dengan marah, "Naga darah, datanglah!" Naga darah segera melesat keluar dari tubuh Gustav dan dengan cepat melingkari tubuh Gustav. Mata naga darah hanya berjarak sejengkal dari dahi Gustav. Kekuatan naga darah mengalir dengan deras ke dahi Gustav, tetapi rasa sakit masih saja terasa. Gustav berkata lagi, "Api abadi, datanglah!" Gustav menyeringai dengan wajah penuh rasa sakit dan api abadi seketika membungkus mutiara naga di dahinya. Nyala api itu terus berkobar.
seolah-olah siap untuk melelehkan mutiara naga. Namun, itu masih belum cukup. Gustav berteriak lagi, "Simbol jiwa, keluar sekarang!" Ribuan petir menyambar ke seluruh tubuh Gustav. Bergabungnya berbagai kekuatan menghantam dahi Gustav, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam dahi Gustav. Naga darah, api abadi, petir, energi sejati, 4 kekuatan yang sangat berbeda itu bersatu dan berputar di dahi Gustav, menciptakan cahaya 4 warna. Cahaya 4 warna itu membungkus mutiara naga di dahi Gustav. Mutiara naga bergetar hebat. Pada saat yang sama, sebuah cahaya terang memancar dari ruang meditasi dan menuju langit. Sementara itu, di atas zona pembantaian, awan hitam menggulung dan semakin tebal. Awan gelap itu membentang sepanjang 100 meter. Di antara awan itu, petir menggelegar. Bahkan api surgawi menyambar-nyambar. Fenomena aneh ini tampak seperti hari kiamat. Zona pembantaian belum pernah mengalami sesuatu seperti ini. Sebelumnya, bulan darah di langit semakin bersinar merah dan langit hanya dipenuhi warna darah. Para ahli dari berbagai belahan zona pembantaian keluar dan melihat ke langit dengan ketakutan yang mendalam. Mereka berseru, "Apa ini? Mengapa ada fenomena seperti ini? Kenapa hatiku dipenuhi rasa takut?" Saat itu, seorang orang tua yang sangat memahami Feng Shui memandang ke langit. Dia memaksa sebutir darah keluar dari tubuhnya dan meneteskan darah ke atas papan ramalan yang dipegangnya. Papan ramalan itu bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Ini adalah tanda kedatangan iblis langit. Pembantaian akan mengalami kiamat. Kiamat bagi Gunung Kunlun akan segera datang. Di manakah iblis langit itu? Apakah dia muncul di pembantaian dan memicu murka langit? Hanya dengan menyebutkan kedatangan iblis langit, wajah banyak ahli di zona pembantaian langsung berubah ketakutan. Pada zaman kuno, pernah ada iblis langit yang turun ke dunia. Setiap kali iblis langit datang, itu berarti perubahan besar bagi dunia Gunung Kunlun. Meskipun iblis langit akhirnya berhasil ditekan oleh banyak ahli, namun harga yang dibayar sangatlah besar. Tapi, fenomena aneh di hadapan ini benar-benar menggerogoti rasa takut semua orang yang ada di tempat itu. Saat ini, di atas sebuah gedung tinggi yang terletak dekat dengan pavilion 1000 air, Jiang Luo memandang fenomena aneh di langit. Secara perlahan, dia kembali sadar, lalu melihat ke arah murid sekte Dao di sampingnya dan berkata, "Lao Pan, apa yang kau pikirkan tentang fenomena ini? Apakah kau melihat sesuatu yang berbeda?" Lao Pan yang bernama Pan Yu adalah seorang murid dalam dari sekte Dao yang diambil oleh sekte Dao 10 tahun yang lalu karena bakat luar biasa yang dimilikinya. 10 tahun setelah itu, dengan bantuan obat-obatan dan teknik dari sekte Dao, pada usia 30 tahun, dia berhasil mencapai puncak alam Raja Suci. Setengah langkah lagi, dia akan menuju Void Return. Sungguh bakat yang menakutkan. Kali ini, seorang tetua dari sekte Dao jelas menugaskan Pan Yu untuk mengejar dan membunuh Duan Huaiyan dari sekte Gerbang Dewa Medis. Namun, siapa yang menyangka Duan Huaiyan hilang jejak di zona pembantaian dan malah menemukan murid Duan Huaiyan yang berasal dari Tiongkok, yaitu Gustav Ye. Pan Yu sangat paham kalau kali ini dia berhasil menangkap Duan Huaiyan dan Gustav, ada kemungkinan besar ketua sekte Dao akan menjadikannya calon tetua. Saat itu, dia akan menjadi tetua termuda dalam sejarah sekte Dao. Masa depannya akan sangat cerah. Ada ekspresi sangat bersemangat di wajah Pan Yu. Dia tidak memperhatikan fenomena di langit, melainkan memandang pavilion 1000 air. Dia yakin kalau fenomena itu berasal dari pavilion 1000 air. Benda itu akhirnya muncul lebih awal. Jiang Luo melihat raut wajah Pan Yu yang berubah, lalu buru-buru bertanya, "Lao Pan, apakah kau menemukan sesuatu?" Pan Yu mengangguk dan berkata,
Sepertinya rencana kita harus dipercepat. Benda yang ada di tangan Wen Lifeng akhirnya muncul, dan fenomena ini pasti disebabkan oleh benda itu. Wen Lifeng benar-benar berpikir bahwa hanya dengan sebuah formasi dia bisa menghalangi sekte Dao kita. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditahan oleh orang dengan kekuatan seperti dia. Di mata Pan Yu ada kilatan dingin yang dalam. Jiang Luo langsung paham. Maksudmu, fenomena ini disebabkan oleh pavilion 1000 air? Pan Yu tidak menjawab, melainkan mengeluarkan sebuah tablet giok dan berkata, "Murid Sekte Dao, dengarkan perintahku. Buka paksa formasinya. Dalam 3 menit, aku ingin pintu pavilion 1000 air terbuka untukku." Suara hormat terdengar dari tablet giok itu. "Baik, Tuan."